Oke, teman-teman, kita akan masuk ke bagian terakhir untuk semester ini. Untuk kelas 9 tentang listrik, kita akan membahas tentang transmisi listrik. Ya, ada rugi daya transmisi yang terjadi pada saat kita melewatkan arus listrik pada kabel yang panjang. Kenapa? Karena kabel panjang itu punya hambatan. Ingat, hambatan R itu akan, kalau dilalui kuat arus listrik tertentu, akan menjadi tegangan terdisipasi pada kabel. Dan itu mengurangi tegangan yang mencapai targetnya. Ya, jadi sasaran kita adalah beban listrik, lampu misalnya, atau setrika, atau alat listrik apapun, tegangannya akan turun. Karena sebagian tegangan akan tersisa atau terdisipasi di dalam kabelnya. Mari kita lihat contohnya untuk bisa menjelaskan ini. Ya, itu daya yang terbuang ya, rugi transmisi listrik adalah daya yang terbuang di mana? Pada kabel penghantar. Nah, kita ambil contoh ini. Kita punya baterai, dikasih sakelar, lalu nyalakan lampu. Pada sakelar ditekan, semua lampu nyala. Setuju ya? Nah, katakanlah baterainya itu adalah 12 volt, berarti kalau 2 biji, 24 volt, maka lampu yang dinyalakan setelah sakelar dihidupkan, semua lampu akan mendapat tegangan 24 volt. Ya, lampu ketiga yang dapat tegangan 24 volt, lampu ke-1 dan kedua akan membagi tegangan 24 volt jadi dua bagian, yaitu 12 dan 12, karena ada dua lampu seri. Ya, nah, ini yang terjadi kalau tidak kita hitung hambatan kabel. Tapi bayangkanlah sekarang rangka ini saya putus. Ya, lalu saya pindahkan lampunya ke jarak jauh dan mereka saya sambung dengan kabel. Katakanlah 1 kilometer kabelnya. Seperti ini. Apa yang terjadi? Lampu yang sama, baterai yang sama, tapi dijauhkan pada jarak 1 kilometer. Apakah lampu masih akan menyala sama terangnya? Teoritis begitu. Karena kabel listrik harusnya tidak punya hambatan. Idealnya lampu tetap menyala. Tapi sayangnya pada kenyataannya 95% kejadian lampunya akan jadi redup. Kenapa? Karena hambatan kabel sepanjang 2 km, 1 km pada kabel atas, 1 km pada kabel bawah, itu cukup besar hambatannya. Dan itu mengurangi tegangan pada beban. Itulah yang dimaksud dengan rugi daya atau daya terbuang. Kenapa terbuang? Karena nggak terpakai untuk menyalakan lampu. Ya. Daya nyalakan lampu sekarang jadi lebih kecil karena sebagian daya terdisipasi atau dipakai untuk memanaskan kabel. Hal yang sebenarnya nggak perlu. Ngapain kabel dipanaskan? Tapi tidak terhindarkan karena kabel punya hambatan. Ingat, P sama dengan I kuadrat R kan? Jadi kalau ada hambatan kabel sebesar R, maka daya terdisipasi pada kabel akan nilainya adalah sebesar P sama dengan I kuadrat kali R kabel. Dan itu akan jadi besar kalau RK-nya besar. Maka harus dipakai kabel yang bagus. Itulah sebabnya kabel-kabel yang dijual itu harganya bervariasi. Ada kabel yang per meter cuma 2.000 perak. Ada kabel yang per meter 50.000 rupiah. Apa yang membedakan? Hambatan dalamnya. Hambatan kabel itu penting sekali untuk ditentukan. Ya, oke. Nah, oke, kita akan lihat kejadian berikutnya. Ya, apa yang menyebabkan kabel tersebut berubah? Nah, tegangan beban adalah R ekivalen dari lampu ya. Jadi dua lampu seri ditambah dua lampu paralel, itu nanti kan bisa dicari. Itu namanya R ekivalen. Nah, tegangan beban harus dihitung pakai prinsip pembagi tegangan, karena seri kan, seri antara hambatan kabel dengan hambatan ekivalen. Maka tegangan beban atau V load adalah R ekivalen dibagi R ekivalen tambah 2 hambatan kabel, 2 RK, kalikan VS. Karena RK tidak 0,
Penyebut berarti lebih besar daripada pembilang kan? Maka jelas sekali tegangan beban lebih kecil dari tegangan sumber. Nah, nilai RK-nya itu tergantung pada panjang kabel, besar kabel, dan jenis bahan kabel. Ya, yang menentukan harga kabel adalah dua hal, panjangnya dan jenis bahan kabelnya. Dan satu lagi, besar kabelnya. Ya. Jadi ada 3 hal yang harus menentukan. Nah, kalau gitu kita akan lihat sekarang bagaimana cara kita menghitung hambatan kabel. Nah, kita harus perkenalkan sebuah variabel baru yaitu resistivitas. Hambatan jenis bahan. Kalian tentu tahu ada berbagai jenis bahan kabel ya. Ada tembaga, aluminium, besi, bisa pakai perak, bisa berlapis emas. Apa sih bedanya? Bedanya adalah pada nilai resistivitasnya. Hambatan jenis bahan. Hambatan jenis bahan itu kita namakan dengan Rho. Ya. Satuannya apa? Nah, karena Rho itu adalah satuan hambatan jenis per meter per luas penampang kabel. Ya, nah, kira-kira nanti nilainya adalah ohm per meter. Oke. Kita akan lihat apa rumusannya. L adalah panjang kawat, A adalah penampang kawat, Rho adalah hambat jenis kawat. Nah, kalau kita lihat satuannya, L adalah meter, penampang kawat adalah meter kuadrat, hambat jenis kawat adalah Rho per meter. Bagaimana rumusannya? Inilah rumusannya. Ya. Ternyata hambatan akan tergantung kepada jenis bahannya, hambat jenisnya, tergantung pada panjangnya. Panjangnya makin besar, maka hambatannya juga makin besar. Logis ya, kabel makin panjang, hambatannya makin besar. Tapi itu bisa diperkecil kalau penampang kawatnya diperbesar. Ya, jadi makin besar penampang kawat, arus akan makin lancar mengalir. Maka makin besar penampang kawat, hambatannya makin kecil. Ya, rumusan Rho kali L per A sama dengan R ini adalah rumusan yang penting sekali untuk menentukan berapa rugi daya pada kabel listrik transmisi. Ya. Nah, contoh yang tadi kita gambar tadi, seandainya panjangnya 1 km, lalu penampangnya adalah 0,5 cm persegi, ya, dan Rho-nya adalah 10 pangkat minus 5 ohm per meter. Kecil sekali ya. Jadi per meter hambatannya 10 pangkat minus 5 ohm. Karena kawat yang bagus sekali. Ya, tapi kalau dikalikan, ya, ternyata hasilnya menghasilkan angka 2 ohm pada 1 km. Kenapa 10 pangkat minus 5? Karena Rho-nya 10. Kenapa 1000? Karena 1 km, itu 1000 meter ya. Kenapa 5 kali 10 minus 3? Karena penampangnya adalah 0,5 cm kuadrat. Ya. Dan itu adalah 10 pangkat minus 3. Oh sorry, saya salah kali ya. 1 cm itu adalah 10 pangkat minus 2 meter. Jadi kalau cm kuadrat, sebenarnya 10 pangkat minus 4. Jadi saya salah ini. Harusnya bukan minus 3, ya. Tapi sebetulnya ini sudah pangkat minus 5. Maaf ya teman-teman, ini salah. 10 pangkat minus 5 meter persegi. Nah, kalau dikalikan berarti sebetulnya saya akan dapatkan 200 ohm. Besar loh kawatan kabel ini. Ya. Hati-hati dengan cara ini berarti sebagian besar tegangan listrik akan terdisipasi pada kabelnya, bukan pada lampunya. Ya, karena hambatan kabelnya 200 ohm. Jadi kita perlu kabel yang lebih besar dari sekedar 0,5 meter, 0,5 cm square. Katakanlah sekarang saya ambil kabelnya diperbesar. Katakanlah saya coret ini 0,5 jadi 2. Ya, penampang kabel jadi 2 cm square. Besar ya. Berapa besarnya hambatan sekarang? Kalau dia menjadi 2 cm square berarti 2 kali 10 pangkat 4. Maka hasil hambatannya adalah, ini minus ya.
Berarti ketemunya nanti 100 per 2. Ya. Turun dia menjadi 50 ohm. Ya. Lihatlah bagaimana kabel yang besar bisa memperkecil hambatan kabel. Ya. Intinya di sini bahwa kita harus memperhitungkan hambatan kabel sebagai rugi daya yang menyalakan lampu pada sasaran tujuan harus mendapatkan tegangan yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan. Dan ini adalah apa yang terjadi kira-kira 50-60 tahun yang lalu. Waktu tegangan listrik di Indonesia cuma 110 volt. Pada malam hari, kebanyakan rumah lampunya redup atau malah nggak bisa nyala karena tegangan terlalu kecil. Maka lalu pemerintah merubah tegangan listrik di Indonesia menjadi 220 volt. Supaya dengan kabel yang sama, tegangannya masih lebih tinggi sampai di sana. Ya, di rumah. Nah, hal yang sama seperti ini juga akan sangat besar pengaruhnya, teman-teman, kalau kita memikirkan transmisi daya listrik. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi pada kita akan menyalakan listrik di rumah, listrik di pembangkit listrik dibangun dengan tegangan sekitar 2000 volt. Tapi waktu dia disalurkan melalui jarak yang cukup jauh dari pembangkit ke kota, dia akan dilewatkan pada saluran listrik tegangan ultra tinggi, ekstra tinggi, ya. Saluran udara tegangan ekstra tinggi, besarnya 500 kilovolt. Bagaimana ini bisa dirubah? 2000 menjadi 500 kilovolt dengan sebuah trafo step up. Jadi ada suatu gardu listrik besar menaikkan tegangan sampai 500 kilovolt. Ya. Setelah mendekati kota tujuan, itu diturunkan lagi dengan trafo step down. Menjadi tegangan SUTT, saluran udara tegangan tinggi. Dari 500 turunkan jadi 150, sepertiganya. Ya. Kenapa? Supaya bahayanya berkurang. Karena kalau listrik masuk ke kota dengan tegangan 500 kV, ada banyak kemungkinan kecelakaan terjadi. Tegangan tinggi itu bisa menghasilkan efek yang mematikan kalau ada hewan yang lewat di antara kedua kabel. Burung atau monyet atau tikus itu yang akan terbakar. Jadi turunkan. Nah, waktu sampai ke daerah pabrik, dia akan masuk ke pabrik dengan tegangan besar, lalu dia ada trafo step down di sana. Baik di pabrik maupun menuju ke perumahan. Ya. Menjadi 20 kV. Ini adalah jaringan listrik menengah. Ya. Ini yang seringkali masuk ke daerah-daerah perumahan kita, 20 kV. Dan dekat rumah kita ada gardu listrik lagi yang menurunkan tegangan 20 kV menjadi tegangan 220 volt yang kita pakai di rumah. Mengapa tegangan yang tadi ya 20 kV tidak langsung ke rumah? Bahayanya cukup besar. Karena 20 kV itu bisa melompati jarak di udara sekitar hampir 1 cm. Berarti mudah sekali terjadi kebakaran karena ada lompatan bunga api. Kalau ada bensin terpasang di rumah, langsung dia akan terbakar dengan adanya bunga api. Diturunkan 20 volt supaya tidak ada lompatan bunga api. Nah, jadi pada saat masuk ke rumah kita, listrik menjadi tegangan. Tapi kenapa perlu naikkan dan perlu turunkan? Itu jawabnya adalah dari halaman sebelumnya tadi. Ya, bahwa kalau dipakai tegangan rendah, maka ternyata ada rugi-rugi daya yang besar pada kabel. Kenapa? Karena P adalah I kuadrat kali RK. Dengan arus besar, kalau tegangannya rendah, arusnya besar. Misalkanlah kita punya daya 1000 watt, tegangan 220 volt. Berapa arusnya? 5 ampere kan? Tapi coba tegangannya ganti 500.000 volt. Dayanya sama 1000 watt. Ternyata arusnya cuma less atau kurang dari 1 miliampere. Arusnya kecil, kalau gitu rugi dayanya
I kuadrat kali RK juga kecil. Ya. Jadi cara menghindari rugi daya adalah RK dibuat kecil dan kuat arus dibuat kecil. Bagaimana memperkecil RK? Dari rumus di halaman sebelumnya tadi. Memperkecil hambatan bisa dilakukan dengan memperbesar diameter kawat atau memperkecil hambat jenis kawat. Jadi kawat dipakai yang baik. Biasanya tembaga atau aluminium sudah bagus. Tapi memperkecil kuat arus perlu dilakukan dengan cara menaikkan tegangan jaringan. Jadi listrik disalurkan antar provinsi bukan dengan tegangan 220 volt, tapi dengan 500 kilovolt. Supaya arusnya bisa 200 kali lebih kecil, 1/200-nya. Dan itu menimbulkan rugi-rugi yang kecil. Ya, inilah alasannya kenapa pembangkit listrik menghantarkan listrik ke rumah dengan transmisi dengan tegangan ultra tinggi, dengan tegangan tinggi dan tegangan menengah 20 kV. Dan baru diturunkan waktu sudah mendekati komplek perumahan 220 kV supaya tegangan tetap 220 volt sampai di rumah, tidak ada rugi daya yang mengganggu. Oke, teman-teman, guru kalian akan melanjutkan dengan contoh-contoh di kelas nanti. Ya, saya stop di sini dan ini akan menjadi kesempatan pembahasan terakhir dalam semester ini. Semester kedua nanti kita akan mulai masuk dengan kemagnetan. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat siang.